suku Wana yang hidup nomaden, hutan di pegunungan Tockala adalah harta terbesar yang harus terus dijaga. Tak heran, suku ini sering disebut sebagai salah satu suku pejuang hutan di Indonesia. Lipu atau kampung orang Wana hampir selalu nampak tenang. Tak lain karena anggota Lipu yang tidak banyak. Suku Wana memfokuskan diri pada kebutuhan dasar, sandang, pangan, dan papan. Jika kebutuhan ini sudah terpenuhi, mereka cenderung pasif dalam berkegiatan. Meskipun pada dasarnya, suku ini juga jarang berinteraksi dengan masyarakat luar. Ini hasilnya. Bagus yang ini, Om ya? Bagus ini. Yang ini? Tidak. Tidak bagus. Ini saya yang bikin tidak bagus. Tidak bisa diambil. Baiklah. Bubu saya nggak lolos QC. Memang satu ini saja yang bagus. Baiklah. Jadi kalau untuk pemilihan umpannya itu sendiri, di sini pakainya kelapa. Nah, kelapanya sendiri kelapa yang sudah tua, karena kalau dia dibakar itu akan mengeluarkan bau harum dan banyak minyaknya. Jadi karena memang airnya di sini sangat jernih, yaitu tadi bubu dipasang, ditutup-tutupin kayu-kayu biar tidak terlalu mencolok. Baru kita cek bubu yang lain. Mari. Om itu ada pasang juga toh? Ayo lihat yuk. Mari kita lihat depan. Ayo Om. Sungai di pegunungan Tockala memiliki karakter sungai dataran tinggi, berair jernih, dingin, dan memiliki aliran deras. Debit airnya juga relatif sama sepanjang tahun. Sungai ibarat gudang lauk pauk bagi suku Wana. Ketika suku Wana mengambil bahan pangan dari alam, tidak pernah lebih dari kebutuhan yang diperlukan. Bahkan hampir tidak ada yang diperdagangkan. Ini adalah bentuk kearifan lokal yang diwariskan suku Wana dari generasi ke generasi. Oh, ini yang besar. Yang jenisnya ini udah enggak lah, cuman memang ukurannya beda-beda. Ini yang kecil-kecil semua ya. Om, ini banyak telur, lepas ya. Kasih lepas ya. Boleh ya. Ini ibu udang lagi bertelur banyak. Bye-bye. Om sepertinya masih belum rela, masih cari-cari lagi. Lepas kemana? Ah, sudah hilang. Tadi sudah berenang. Jadi memang ukurannya segini-segini juga ya? Ada. Tadi kita punya juga kecil-kecil ya? Iya, kebanyakan kecil di sini. Banyak kecil ya? Iya. Situ. Baik. Permisi. Ini hasilnya tadi? Iya. Ih, banyak. Apa itu? Lagi. Ada isi? Lagi banyak isinya. Oh, ini banyaknya. Melagi kita. Woi, melagi. Kepiting kita. Nih, dengan cara yang seperti nggak nyari kalau menurut saya, cuma ngubek-ngubek di pinggir-pinggir kayu. Udang. Nah, tapi hasilnya segini banyak. Iya betul. Kita mau masak. Sudah ditunggu sama Ina di dalam. Kita mau masak udang pakai kulit kayu. Yuk. Ayo tua. Naik. Naik. Macam biasa. Ya. Tidak bisa. Tidak bisa, pulut. Oke. Pulut. Oke. Jadi buat masak kulit kayu itu ternyata yang dicari adalah kulit yang tidak ada getah. Dan ini air di dalamnya ini kalau kena kulit tidak gatal. Nah, jadi itu pilihannya yang dipakai oleh suku Wana ini untuk media masak kulit kayu. Nah, ini Bu. Wes, oke. Kulit kayu. Nah, ini tidak bisa langsung dipakai sebagai media masak. Ini harus dijemur dulu
Tapi kita sudah ada yang siap pakai toh? Iya. Iya betul. Mari Iya. kita langsung kembali ke rumah. Yuk. Taruh aja begini. Iya. Mama. Nah, jadi memang sebenarnya konsep masaknya itu seperti masak dengan bambu. Iya. Tapi karena di sini susah cari bambunya, mereka pakai kulit kayu yang dibentuk kulit kayu. melingkar begini. Ditutup bawahnya ya, Iya, ditutup bawahnya. pakai daun waru. Oke, langsung boleh kasih masuk. Giliran kita masak, semua happy. Bagus. Begitu. Sudah? Nah, sudah. Mari. Ya. Cari, taruhnya bagaimana ini? Taruhnya di Ayo, ayo. Iya, Ayo. di api. Api ini. Bumbu bagi orang Wana merusak rasa asli makanan dan sekaligus tidak baik untuk kesehatan. Laku hidup minim bumbu ini terlihat dari sulitnya menemukan tumbuhan bumbu di seluruh penjuru Lipu. Sulit menemukan kreasi makanan di daerah ini. Padahal secara ketersediaan bahan pangan, mereka tidak kekurangan sama sekali. Wow. Ini apa ini? Lu punya apa? Oh, lu punya. Oh, gitu. Karena yang paling besar itu memang banyak isinya, jadi dia memang matang lebih lama. Tapi yang ini mentau. Tahu. Walaupun nggak pakai bumbu apa-apa, tapi rasanya sangat fresh. Ya itu tadi karena memang baru tangkap, baru mati satu kali. Nah itu sesuai dengan kebiasaan masyarakat di Wana sini. Suku Wana mereka tidak pakai bumbu. Dan memang ya, kita karakternya seperti apapun, tapi di saat makan baru kelihatan karakter utamanya. Nah, jadi masyarakat Wana ini sendiri demandnya nggak besar-besar, nggak banyak-banyak. Jadi emang seperti ini di suku Wana. Kita sudah diundang bisa makan cicipin masakan khas mereka. Lihat, mereka mau bawa buat pergi kebun, buat bekal, buat bawa ke Lipu. Iya, bawa ke rumah. Oh, buat bawa ke rumah ya. Iya, buat bawa ke rumah. Sekali lagi makanan Pakai menyatukan sayur untuk nasi. Mantap. Makanan nan uri si mo tanda penyoba mami saya berikan kena ekonomial tu bara pulingan si rasi saya mengkuak. Tunggu. Suku Wana memiliki kepercayaan kuat terhadap roh. Izin harus disampaikan kepada makhluk halus sebelum mereka berkegiatan, agar roh yang mendiami gunung tidak mengganggu. Bisa itu? Oke, ini jadi masih di kebiasaan suku Wana juga karena ladang mereka itu berpindah. Jadi ini dulu adalah ladang lamanya mereka yang udah belasan tahun ditinggal. Bisa ini? Bisa ya? Nah, ini sekarang lagi dicoba. Ini tanah untuk cek kadar tanah ini subur atau tidak. Jadi cara pakainya seperti itu. Ini kayu ditancapkan. Kalau misalnya ada tanah yang menempel di kayu tersebut, itu adalah indikator kalau tanah ini subur. Kayu patok ini sekaligus menjadi tanda klaim terhadap kepemilikan tanah. Kelompok suku Wana lain tidak bisa lagi mengklaim lahan bakal ladang ini untuk kedua kalinya. Lokasi ladang baru yang sangat luas ini sekaligus akan menjadi lokasi Lipu atau kampung baru bagi mereka. Sistem ladang berpindah dilakukan oleh semua orang Wana di pegunungan Tokala. Lokasi satu sama lainnya pun berjauhan. Perpindahan dilakukan dalam kurun waktu tertentu demi mendapatkan tingkat kesuburan yang baik. Setidaknya diperlukan waktu 1 minggu untuk menyelesaikan proses buka ladang. Pada tahun berikutnya, proses cocok tanam akan dilakukan di lahan ini. Selama menunggu waktu cocok tanam, ladang lama akan dipanen untuk terakhir kalinya, dan Lipu akan dipindahkan bertahap ke lahan baru ini. Ini semuanya pada semangat banget dan memang yang turun untuk memaras rame. Kenapa? Karena lahan yang mau kita buka luas. Sekarang pas tengah hari.
Mari, biar cepat. Pekerjaan buka lahan dilakukan dengan aturan ketat. Jika ada anggota LIPU lama yang tidak ikut, secara tidak langsung ia akan terasingkan dengan sendirinya. Sebab anggota ini dianggap tidak menghormati semangat kebersamaan antar anggota LIPU. Mewakilkan pekerjaan ini ke orang lain masih diperbolehkan dalam kondisi yang sangat krusial, terutama jika yang bersangkutan menderita sakit. Nah ini satu resikonya. Jadi memang kalau buka beparas begini, ibu-ibu juga turun ya? Turun buka ladang juga, ya itu tadi. Jadi walaupun sebenarnya sih ini kayaknya harusnya pekerjaan laki-laki ya, karena pekerjaannya berat gitu tengah hari. Cuman demi panen depan ya, harus ada ladang. Yuk, mari kita lanjut lagi. Ladang yang hendak dibuka selalu memiliki batas alami dengan kawasan hutan di pegunungan, seperti aliran air atau kontur tanah yang terjal. Yang lain mukanya kayak udah kenyang. Body lah udah tak kurang. Kau mere kurang dapat sudah kebanyak. Harus habis, pokoknya harus habis. Enggak, main kita mentunjuk nu nabu tak. Apa ya si keluar. Para musik. Ya. Ya. Kakong dangnya lagi. Iya. Membuka ladang dengan dibakar adalah cara kuno pertanian di berbagai penjuru dunia. Cara ini dianggap paling efektif, terutama ketika membuka ladang berskala luas. Oh itu kasih bunyi-bunyi biar api besar. Mereka akan tetap jaga api biar tidak kena ke daerah yang mereka tidak inginkan. Jadi, maksudnya gunung-gunung tetap seperti itu, mereka hanya bakar ladang mereka saja. Bagi suku Wana, pengobatan sering dilakukan dengan mengandalkan kekuatan roh. Meski demikian, petugas kesehatan di desa Taronggo memiliki kepedulian besar terhadap kesehatan suku Wana di pegunungan Tokala. Petugas kesehatan akan melakukan perjalanan panjang demi memeriksa kondisi orang Wana. Pagi, hari Bu. Ya, kita berangkat dulu. Biar kita siap-siap. Nah, ini poskesdesnya adanya di Desa Taronggo. Desa Taronggo ini desa terakhir sebelum kita dapat jumpai LIPU. Oke, ini semua obat-obatan yang kemungkinan akan dipakai semua. Jadi kalau tadi lihat sekilas, oh ada injeksi juga ya? Ada. Bawa pil KB juga? Ya ada pil. Ini yang ditandain, ini yang difokus untuk ibu hamil dan anak-anak ya. Ini penurun panas anak-anaknya. Baik, siapa tahu nanti di sana ada ibu hamil kah? Ya, ada. Benar ya, betul ya. Oke, baik. Silahkan, mari. Sudah siap ya? Menuju domisili orang Wana tidak mudah. Tujuan kami pertama adalah LIPU Taliabo. Ini adalah LIPU terdekat orang Wana yang mudah diakses dari dunia luar. Taliabo kira-kira berjarak 7 km dari desa Taronggo. Nah ini kita baru berjalan, belum sampai LIPU. Nah tapi pas kebetulan mereka lagi sedang mau turun ke kebun ke bawah. Nah ini dulu, kata ibu, dulu pernah dikasih KB. Nah, tapi KB-nya ternyata tidak dipakai. Hasilnya anaknya segini. 5, kata ibu anaknya ada 2 lagi, ada 7 anaknya. Mau bakuyar ini jangan dong. 0,5. Taleta. Kau tidak sani untuk mama. Sani boleh?
Lu mulu kata dan rangsangan. Bukan WA itu perempuan. Oh, Iya, tapi namanya tidak ada. Jelas WA ada nama. Makanya kita kasih kenal, kita kasih nama dia. Oh, namanya Mbak saja. Nah, kasih nama ya. Namanya Supaya Mbak ada kasih nama. dia belum ada kenang-kenangan. Belum ada Nah, nama. ada Biasa kenang-kenangan begitu. nama. Kalau tidak kasih Mbak apa nama saja. Sini. Nama. Vika. Oh, Vika. Mbak Vika. Jadi si Nemro toko poi WA jadi Ivika, atau Iika, IET ambil akar kamu. Ini nih saya pujuk-pujuk. Meskipun tidak ada yang mengetahui pasti populasi suku Wana, tingkat kelahiran di suku Wana saat ini memang luar biasa tinggi. Berbagai pihak gelisah dengan gejala ini, sebab tidak diimbangi dengan pemahaman kesehatan dan juga peningkatan kualitas hidup. Monso. Ada posyandu. Ada dosis ya. Nyam. Ketemu di sini. Begitu kalau bawa bidan ya, kalau melihat kelahiran yang tidak terdata, tidak terkontrol. Tapi keren, harus gitu. Ikut sama tante bidan. Oh iya? Teman-teman. Kami cukup beruntung hari ini. Jalan setapak di tepian Sungai Salato padat orang Wana yang hendak menuju lipu lainnya. Banyaknya populasi anak-anak suku Wana diakibatkan oleh prinsip hidup mereka. Antara lain, semakin banyak anak maka keluarga semakin kuat. Sebab keluarga akan memiliki generasi penerus yang banyak. Ini. Tidak sakit. Padahal cuma diukur tensi aja, dikepit tapi tidak sakit. Bentar saja ya. Umur berapa ini? 2, 3. Bahaya ini kamu orang yang bana Mama Fian yang tahu umurnya. Ya. Jadi kalau kita tanya ini umur Paling berapa? kalau kita tanya, dia bilang lahir waktu bapetik padi. Waktu petik padi. Kebun, lahir waktu bersabit padi. Oh, Yang tidak tahu tanggal. kita jadi susah dong ya mau nentuin dosis obat. Gitu deh, tapi memang tingkat kelahiran tinggi. Ini bayangin berapa keluarga saja ini, tapi anak banyak. 3 keluarga. Ini 4 keluarga ini. Daya jangkau pengobatan keliling ini memang tidak konstan. Ada kalanya hanya mampu menjangkau komunitas orang Wana terdekat. Namun pada lain waktu bisa menjangkau lokasi kampung yang letaknya jauh di pegunungan Tokala. Sistem pengobatan terpusat di lokasi tertentu juga pernah diterapkan oleh para petugas ini. Namun prinsip nomaden menyulitkan program ini karena sangat sulit menghubungi orang Wana yang tidak menentu posisinya. Jalur mobilitas orang Wana di tepian Sungai Salato tergolong efektif untuk menerapkan pengobatan keliling. Jalur lalu lintas tradisional orang Wana ini tergolong ramai dari waktu ke waktu. Perjalanan obat ini luar biasa, bisa sampai ke atas gunung ini. Sebenarnya ini obat yang kalau kita di kota ini obat umum aja, obat penurun panas untuk anak-anak. Tapi begitu sampai sini nilainya jadi sangat berharga ya. Cara boleh rubah ngena rubah ngena si harus terbaik si si ya huro dongeng on buri inom si dongeng putu mana sih dong Indonya mana? Tapi nggak ketemu sama ibu hamil karena itu tadi saya tanya sudah pada lahir semua. Sakit banget. Ya itu tingkat kelahiran di sini memang sangat tinggi. Tapi itu lihat nih, para ibu bidan tidak gencar untuk menyuarakan KB. Jangan 1 tahun 1. Iya. Jadi kalau misalnya dilihat memang tingkat kelahirannya suku Wana ini gila banget. Bayangin, tadi yang di sini menangis itu anak kan? Yang menangis di sini tadi anakmu kan? Lalu ini udah ada anak lagi. 2 anaknya. Ih,
Rapat, jaraknya rapat. Ya, itulah tradisi. So itulah dibilang tadi, tidak boleh itu pamali itu kalau begini baru begini. Harus begini, begini. Seperti tangga. Tidak bisa orang naik tangga kalau langsung tinggi. Ini yang kemana tadi? Di sini Lipu. Ini yang ini kita bisa jangkau dengan 1 hari perjalanan saja. Nah, masih banyak lipu-lipu lain yang butuh waktu bisa sampai 4 hari perjalanan. Pokoknya masyarakat di Sikuwana ini sangat terbantu oleh tim kesehatan yang begini langsung terjun langsung ke lapangan.